Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyatna, kelas PAI E 4 PAI E, NIM 2311139, dan di sini saya akan melaksanakan UAS psikologi belajar, yaitu menjelaskan konsep belajar PAI dalam psikologi, pendapat para ahli, undang-undang dan landasannya. Yang pertama adalah konsep belajar pendidikan agama Islam. Dalam perspektif psikologi memiliki kaitan yang erat dengan membentukkan sikap dan pengetahuan perilaku religius seseorang. Proses ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif pengetahuan, tetapi juga afektif, yaitu sikap, dan psikomotorik perilaku, sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. Berikut adalah penjelasan konsep belajar PAI dalam psikologi disertai dengan pendapat para ahli, dasar hukum dan landasannya. Pertama adalah konsep belajar dalam PAI menurut psikologi. Belajar PAI merupakan proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kepribadian peserta didik melalui pengalaman yang bermakna. Psikologi berperan dalam memahami bagaimana peserta didik berpikir, merasakan, dan bertindak dalam proses pembelajaran agama. Aspek penting dalam belajar PAI menurut psikologi kognitif, yaitu memahami ajaran Islam, akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan juga afektif, menumbuhkan kecintaan dan kesadaran beragama. Kemudian psikomotorik, praktik nyata dan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, puasa, puji. Kemudian selanjutnya pendapat para ahli, yaitu Jean Piaget, yang bernama Jean Piaget. Psikologi berkembang kognitif. Setiap tahap perkembangan anak memiliki kapasitas berpikir yang berbeda dalam konteks PAI. Materi agama juga harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan intelektual anak. Misalnya, anak usia SD belajar melalui konkret dan ceria. Dan anak SMP, SMA juga mulai mampu berpikir abstrak dan logis dalam memahami konsep agama. Kemudian menurut Skinner, perilaku religius bisa diperkuat dengan penguatan, seperti pengujian saat siswa menunjukkan akhlak baik untuk menjalankan ibadah dengan disiplin. Dan juga menurut Albert Bandura, teori belajar sosial, anak belajar agama melalui modeling, yaitu meniru perilaku guru, orang tua, dan tokoh agama. Oleh karena itu, teladan guru PAI sangat penting. Kemudian dasar hukum, landasan yuridis. UUD 1945 pasal 31 ayat 3. Pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian landasan psikologi dalam belajar PAI. Perkembangan psikologi peserta didik, setiap jenjang usia memiliki karakter psikologis yang berbeda yang mempengaruhi cara memahami dan menghayati nilai-nilai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.